Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Bunganusia, NIM 202105201132. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Membentuk Karakter Jiwa Pahlawan bagi Remaja melalui adat istiadat Dukutan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Langsung saja pada bagian pertama, pada abstrak. Generasi muda perlu memiliki karakter untuk menciptakan bangsa yang kokoh dan tidak mudah terpengaruh pihak luar. Keberhasilan sebuah bangsa tidak lepas dari peran masyarakatnya, terutama pada generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan pembekalan karakter yang kuat dalam diri generasi penerus untuk tetap dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Kebudayaan yang beragam di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda. Dukutan sendiri merupakan sebutan untuk sebuah tradisi unik yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tradisi ini berupa bersih desa yang telah dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Tradisi ini masih terus dilaksanakan secara rutin tiap 7 bulan sekali. Melalui tradisi dukutan juga dapat membangun karakter untuk hidup bersosialisasi di tengah masyarakat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Pada bagian pendahuluan, proses pembentukan dan penanaman karakter pada generasi muda sangat penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah perlu ikut berperan dalam membangun bangsa dengan memaksimalkan peran generasi muda dalam kompetisi global. Karakter generasi muda suatu bangsa dapat dibentuk dari proses pendidikan secara formal maupun non-formal. Pendidikan yang disusun secara formal dapat dilakukan di lembaga pembelajaran dan menjalankan instruksi dari pemerintah sesuai kurikulum yang telah ada. Selain itu, melalui kegiatan informal sendiri dapat dilakukan pada penanaman dan pembentukan karakter melalui adat istiadat dan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu adat istiadat yang dapat diterapkan sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda adalah tradisi dukutan yang ada di daerah Karanganyar. Selanjutnya, metode. Penulisan ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan dan observasi yang bersumber dari bahan-bahan perpustakaan yang relevan dengan fokus topik penelitian. Metode pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai buku, artikel, jurnal yang mencakup tentang membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat dukutan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah data yang diperlukan dikumpul, kemudian dilakukan analisis data dalam rangka memperoleh gambaran tentang membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat dukutan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada hasil dan pembahasan. A. Pembentukan karakter generasi muda. Keberhasilan sebuah bangsa ditandai dengan berhasilnya membangun karakter dari para generasi penerusnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan yang senantiasa bergerak secara dinamis dan ditambah dengan adanya pengaruh globalisasi menjadi sebuah tantangan bagi kaum muda untuk tetap mempertahankan ideologinya. Karakter sendiri adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan demikian, untuk merubah karakter seseorang diperlukan sebuah keyakinan, perasaan, dan tindakan. Generasi muda adalah fase peralihan dari fase remaja menuju ke fase dewasa. Masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dapat disebut sebagai masa muda. Fase inilah seseorang dianggap belum memiliki mental yang matang dan sosial yang baik.
Oleh karena itu, anak muda terkadang banyak menjumpai kondisi psikologi, sosial, dan emosi yang saling berlawanan arah. Untuk itu, perlu dibangun karakter generasi muda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. B. Pembentukan karakter generasi muda melalui adat istiadat Dukutan. Dukutan merupakan sebutan untuk sebuah tradisi unik yang dilaksanakan di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Tradisi ini berupa bersih desa yang telah dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Tradisi ini masih terus dilaksanakan secara rutin setiap 7 bulan sekali. Tradisi Dukutan merupakan sebuah ungkapan rasa syukur dari masyarakat sekaligus menjadi sarana memohon supaya keselamatan dan rezeki masyarakat setempat senantiasa dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa. Terdapat banyak nilai yang terkandung dalam tradisi ini, mulai dari nilai kebudayaan maupun filosofinya. Prosesi tradisi Dukutan ini memiliki urutan yang mesti dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan budaya yang ada secara turun-temurun. Anak muda yang nantinya akan menjadi penerus juga dilibatkan dalam proses ini dengan tujuan suatu saat nanti tetap mampu melestarikan budaya leluhur yang telah turun-temurun meskipun hadir pengaruh arus globalisasi. Adapun prosesi tradisi Dukutan diantaranya yaitu 1. Persiapan. Dalam proses persiapan dilaksanakan kegiatan seperti musyawarah panitia, gotong royong atau kerja bakti, dan membuat sesaji. Proses persiapan dilaksanakan kegiatan seperti musyawarah panitia, gotong royong atau kerja bakti, dan membuat studi persiapan antara lain 1. Orang yang membuat sesaji adalah wanita yang sudah dewasa atau sudah menikah. 2. Sebelum memasak, orang tersebut harus dalam keadaan suci dan harus mensucikan diri dengan mandi besar dan tidak boleh seorang wanita yang sedang menstruasi. Yang ketiga, peralatan dan segala sesuatu yang digunakan untuk memasak harus dalam keadaan bersih. Selanjutnya, dalam membuat makanan untuk sesaji tidak boleh dicicipi atau dicium karena dianggap memberikan makanan sisa kepada dan yang. Yang kelima, kayu yang digunakan untuk memasak tidak boleh dilangkahi atau tidak boleh tersampar oleh kaki. Memasukkan kayu bakar ke dalam tungku juga menggunakan tangan kanan. Dan yang terakhir, bahan yang digunakan harus dari jagung, tidak boleh dari beras, tidak boleh digoreng dengan minyak. Semua makanan hanya boleh dibakar dan direbus. Yang kedua, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan tradisi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pengumpulan sesaji, kedua upacara sanggar atau tinon, dan yang ketiga upacara Dukutan. Pada rangkaian dari tradisi Dukutan diantaranya 1. Pembakaran dupa, 2. Pengikatan patung-patung menggunakan ikat kepala korling, 3. Pembacaan doa oleh sesepuh, 4. Pembagian air sumber pada masyarakat, dan yang terakhir tawuran. Tawuran sendiri merupakan inti atau ritual utama pada tradisi Dukutan Karanganyar, Jawa Tengah ini. Tawuran ini menggunakan sesaji sebagai alatnya, di mana sesaji tersebut dilempar-lemparkan setelah didoakan oleh para sesepuh. Yang ketiga, terdapat hiburan. Setelah prosesi Dukutan selesai, dilanjutkan dengan hiburan. Hiburan yang dimaksud seperti pertunjukan wayang kulit, ketoprak, dan ande-ande lumut yang dipercaya sebagai kesukaan dari yang. Generasi muda daerah Karanganyar, Jawa Tengah sudah seharusnya ikut berperan dalam prosesi tradisi Dukutan yang masih terus berjalan hingga saat ini. Keseluruhan prosesi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dapat membangun karakter untuk hidup bersosialisasi di tengah masyarakat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada. Dengan mengetahui keseluruhan runtutan acaranya,
membuat generasi muda nantinya dapat tetap meneruskan tradisi dukutan ini hingga ke anak cucunya kelak. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan. Keberjalanan suatu bangsa ditopang oleh karakter dan mentalitas masyarakatnya yang menjadi dasar serta fondasi yang kokoh dari tata nilai bangsa tersebut. Karakter generasi muda suatu bangsa dapat dibentuk dari proses pendidikan secara formal maupun non-formal. Salah satu adat istiadat yang dapat diterapkan sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda adalah tradisi dukutan yang ada di daerah Karanganyar. Tradisi dukutan merupakan sebuah ungkapan rasa syukur dari masyarakat, sekaligus menjadi sarana memohon supaya keselamatan dan rezeki masyarakat setempat senantiasa dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa. Generasi muda yang mengikuti prosesi tradisi ini, karakternya akan terbentuk dengan mengikuti kegiatan ini, di mana dalam pola pikir mereka terbentuk bahwa untuk mencapai sebuah tujuan bersama perlu dilakukan secara kerjasama yang baik dengan mengedepankan toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.